warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arifin Dwi Kurniawan. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya membuat suatu aplikasi web yang berjudul Menu Restoran. Jadi saya memiliki latar belakang dan alasan mengapa aplikasi web ini dibuat. Jadi, kenapa saya memilih tema kuliner ya? Karena di era yang serba digital ini, industri kuliner khususnya itu selalu dituntut untuk bertransformasi dari sistem manajemen yang manual ke sistem yang terintegrasi, yang serba online, yang serba cepat dan fleksibel intinya. Jadi banyak restoran di luar sana yang masih mengalami kesulitan, tantangan dalam pengolahan data, kemudian pencatatan transaksi, kemudian keterlambatan dalam pengolahan data yang disebabkan oleh human error salah satunya. Dan itulah mengapa alasan aplikasi ini dibuat, yaitu untuk memberikan solusi digital yang mampu menyederhanakan alur kerja yang administratif sekaligus memberikan kendali penuh pada pemilik restoran dalam memonitoring seluruh aktivitas bisnis secara real time. Ini dibuat tentunya untuk mempermudah pengolahan data, penyimpanan data secara terstruktur menggunakan database ya, kemudian menerapkan sistem CRUD menggunakan C4. CRUD itu adalah Create, Read, Update, Delete. Kemudian teknologi yang kita gunakan kali ini merupakan kombinasi standar modern. Kita menggunakan PHP versi 8 yang tentunya performanya lebih bagus dari versi 7 ya. Kemudian kita menggunakan C4, menggunakan C-Shield untuk login, logout, dan registrasi. Kemudian kita menggunakan MySQL, database-nya menggunakan MySQL. Ini untuk menyimpan data-data aplikasi yang telah dibuat dan data-data user. Kita akan menyimpannya di database MySQL. Kemudian yang terakhir adalah Bootstrap. Bootstrap ini adalah CSS framework yang kita gunakan untuk login, register, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah desain database PHP MyAdmin. Jadi di sini telah tersedia database restoran yang telah dibuat, dan database restoran ini memiliki 10 tabel. Bisa dilihat di sini ada beberapa tabel yang berawalan dengan outs. Jadi itu merupakan suatu pengamanan otomatis dari CI Shield untuk pengamanan aplikasi yang telah dibuat. Kemudian di paling bawah data tabel itu ada yang namanya user. Jadi user itu sebagai tabel utama ya untuk menyimpan profil atau dasar-dasar pengguna, data dasar pengguna yang terhubung ke out identities. Jadi ketika kita meng-create akun, kita akan menampilkan akun yang telah dibuat di aplikasi itu di dalam tabel user dan akan ditampilkan juga di out identities. Kemudian yang berikutnya adalah tabel menu. Tabel menu ini adalah suatu tabel yang berfungsi untuk menyimpan data, misalkan seperti data foto, kemudian produk yang ingin dijual, nama makanan, harga, deskripsi foto, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di situ ada migration. Migration itu adalah tabel untuk melacak perubahan struktur database yang dibuat. Jadi ini bisa untuk memastikan apakah aplikasi tetap sinkron untuk pembaruan kode dan lain sebagainya. Kemudian ada tabel settings, itu fungsinya untuk menyimpan konfigurasi atau pengaturan aplikasi yang bisa diubah secara dinamis melalui panel admin. Ini adalah diagram relasi dari database restoran yang telah dibuat. Ini terdapat dua pembagian ya untuk penjelasannya yang lebih jelas. Jadi di sebelah kiri ini adalah cluster autentikasi dan keamanan atau CI Shield. Jadi user ini adalah tabel pusat data yang kemudian ketika dihubungkan itu, ketika diakses itu akan terhubung secara otomatis ke autentifikasi atau keamanan yang memastikan setiap aktivitas penggunanya mulai dari proses login hingga akses itu tercatat dengan aman dan terverifikasi. Kemudian di sebelah kanannya itu ada klaster data operasional mandiri. Di situ ada beberapa tabel, contohnya tabel menu, setting, migration, dan lain-lain. Jadi fungsinya itu untuk menyimpan data yang bersifat fungsional, yaitu tabel menu itu untuk katalog produk dan tabel setting itu untuk konfigurasi sistem. Tabel migration juga ada di sini
sebagai catatan riwayat perubahan struktur database yang dilakukan selama proses pengembangan. Beralih ke fitur aplikasi. Jadi di sini terdapat 4 kategori fitur aplikasi yang telah dibuat. Yang pertama itu adalah sistem autentikasi pengguna atau security layer. Jadi di sini terdapat registrasi, login, logout, dan manajemen sesi. Jadi registrasi itu digunakan untuk pengguna baru untuk membuat akun dengan aman. Kemudian setelah berhasil membuat akun, maka ketika sudah memiliki akun yang terverifikasi, kita bisa melanjutkan dengan login. Jadi login ini adalah akses masuk yang terproteksi atau lebih aman, dilindungi, jadi didukung oleh sistem keamanan eShield. Kemudian ada logout, ketika kita sudah selesai menggunakan aplikasinya, kita bisa logout kembali ke halaman awal login. Kemudian ada manajemen sesi. Manajemen sesi itu fungsinya itu untuk mengelola status login dan remember me, atau ketika kita sudah pernah mengakses akun, mengakses misalkan email dan lain-lain, itu akan tersimpan. Ketika kita ingin menggunakannya kembali, maka kita tinggal langsung mengeklik pilihan yang ada di situ. Jadi kita tidak perlu mengetik panjang-panjang, kita sudah di reminder untuk data itu, untuk mempermudah tentunya ya. Kemudian yang kedua itu manajemen menu, katalog restoran. Jadi terdapat dua fitur ya. Yang pertama itu data menu, itu untuk menyimpan daftar produk restoran yang mencakup nama, kategori, harga, deskripsi, foto menu, dan lain-lain. Kemudian ada struktur terorganisasi, jadi dia itu merupakan data yang disimpan dalam tabel menu yang memudahkan pencarian dan pengolahan katalog secara digital. Kemudian yang berikutnya ada dashboard atau administrasi. Jadi dashboard ini memiliki fitur monitoring data, jadi menjadi pusat kendali untuk memantau data yang ada di database. Kemudian antarmuka modern itu menggunakan desain yang lebih modern lah, yang lebih menarik untuk penggunaan penggunanya agar lebih lebih variatif dan lebih menarik untuk dilihat lah intinya. Kemudian yang keempat itu ada keamanan dan database backend. Jadi database terpusat itu menggunakan database MySQL. Jadi semua data yang tersedia dalam aplikasi itu akan disimpan di dalam database MySQL. Kemudian migrasi database itu untuk mempermudah pemeliharaan dan perubahan struktur database ke depannya. Berikutnya implementasi halaman. Jadi ini adalah gambaran dari aplikasi yang telah dibuat. Ini adalah yang pertama ada register. Register ini ketika kita pengguna baru yang belum memiliki akun, tampilannya akan seperti ini. Ketika kita ingin meng-create datanya, kemudian setelah kita berhasil telah memiliki akun, kita bisa langsung login menggunakan alamat email dan password untuk melanjutkan aktivitas, melanjutkan ke halaman berikutnya. Setelah kita login, di sini kita akan ditampilkan halaman dashboard, halaman menu utama. Di sini terdapat beberapa kategori pilihan, entah itu minuman, cemilan, makanan, dan lain sebagainya. Dan kemudian ini data utamanya dari makanannya itu sendiri. Kita bisa melihat harganya, gambarnya, deskripsinya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, di sini ketika kita ingin menambah menu makanan, selain dari makanan yang sudah ada ya, kita bisa menampilkan form tambah di sini. Di sini terdapat nama menu, kategori, makanan, minuman, atau cemilan. Kemudian harganya kita bisa memasukkan, kita ingin harga berapa, kemudian deskripsinya apa, dan kita di sini juga bisa menambahkan foto seperti ini, foto-foto makanan seperti ini yang akan ditampilkan di halaman dashboard atau halaman utama dari aplikasi web ini. Kemudian di sini terdapat menu edit. Jadi ketika kita di sini nih yang bawah, di sini ada pilihan edit. Nah, itu akan menampilkan menu seperti ini. Kita bisa mengedit data, mengupdate data sesuai yang diinginkan. Dan ketika kita ingin mengakses form tambah di sini, kita bisa mengaksesnya menggunakan opsi Add New Experience. Kita akan menampilkan form tambah yang ini. Kita akan langsung mendemonstrasikan bagaimana aplikasi menu restoran ini bekerja. Jadi di sini adalah tampilan
halaman login. Ketika kita sudah memiliki akun, kita bisa langsung mengakses login itu menggunakan alamat email dan password. Tapi jika kita belum memiliki akun, maka di sini tersedia daftar di sini atau kita bisa meng-create akun untuk register atau registrasi. Dan di sini di database tabel user ini kita belum memiliki akun pengguna, kita belum memiliki usernya. Jadi di sini kita akan membuatnya terlebih dahulu. Misalkan saya akan membuat dengan nama saya sendiri. Kemudian di sini ada konfirmasi password. Oke, setelah kita meng-create akun, maka kita akan ditampilkan halaman dashboard. Jadi ini adalah halaman utama dari menu restoran ini. Di sini terdapat beberapa pilihan kategori, entah itu minuman, cemilan, makanan berat. Dan di sini ada pilihan add new experience untuk menambah menu yang ingin ditampilkan di halaman dashboard ini. Kemudian di sini ada pilihan logout. Kita coba cek terlebih dahulu apakah kita sudah berhasil menghubungkan data kita yang telah dibuat di sini. Oke, di sini sudah muncul ya data yang telah dibuat, akun yang telah dibuat di tabel user dan terhubung ke tabel auth identity. Oke, kita lanjutkan di aplikasinya. Anggaplah kita logout terlebih dahulu. Dan kemudian jika kita ingin masuk, kita bisa menggunakan akun yang tadi, password yang tadi, dan alamat email yang tadi telah dibuat. Seperti ini. Ya, kita sudah berhasil, itu tandanya akun kita telah terverifikasi, telah berhasil. Di sini kita menjalankan sistem CRUD ya. Kita bisa meng-create, kita bisa read datanya, kemudian kita bisa update, kemudian yang terakhir ada delete. Kita di sini akan meng-create data. Contohnya dari menu, saya akan menambah makanan, misalkan nasi ayam bakar ya. Kategorinya itu adalah makanan berat. Dan harganya saya ingin menjual itu seharga 30.000 misalkan. Deskripsinya nasi plus ayam bakar. Oke, seperti ini. Dan saya ingin menambahkan foto untuk menu ayam bakar ini. Oke, sudah. Tambahkan menu. Ya, inilah hasilnya. Jadi kita telah berhasil meng-create data ayam bakar di sini. Dan kita akan coba mengeditnya. Kita sudah berhasil meng-create, ini datanya sudah bisa dilihat. Kemudian kita akan mengupdate datanya. Misalkan saya ingin mengupdate datanya itu dari harga. Saya ingin harganya itu naik jadi 45.000. Kemudian deskripsinya kita ubah. Jadi nasi ayam bakar paket lengkap. Dan di sini yang lainnya anggaplah sama. Oke, kita update datanya dari harga 30.000 tadinya jadi harga 45.000. Berhasil. Kelebihan 01 ya. Kita kurangin 0-nya 1. 45.000 aja. Jangan mahal-mahal. Oke, setelah berhasil buat menu ayam bakar ini menjadi 40. Dan kita misalkan akan mendelete salah satunya, misalkan ada yang menu yang tidak tersedia atau kita tidak mau menjualnya lagi. Di sini ada dua pilihan menu nasi goreng ya. Saya akan menghapus salah satunya. Saya akan menghapus menu nasi goreng spesial ini. Oke, kita akan delete. Dan di sini muncul notifikasi apakah yakin ingin menghapus data ini. Oke, kita hapus datanya dan ini dia hasilnya. Sip, nasi goreng hanya satu dan ayam bakar sudah berhasil ditambahkan. Pula dengan yang lainnya. Oke, telah berhasil mendemonstrasikan hasil project UAS, yaitu pembuatan aplikasi web menu resto, dan kita mendapatkan kesimpulan akhir, yaitu kita berhasil membangun aplikasi restoran dengan 2 poin kunci. Yang pertama yaitu sistem yang aman karena menggunakan CI Shield untuk mengamankan hak akses pengguna secara profesional, dan yang kedua yaitu operasional yang lebih efisien karena mengimplementasikan fitur CRUD atau Create, Read, Update, Delete untuk pengelolaan menu yang lebih fleksibel dan lebih mudah dikembangkan. Jadi mungkin itu saja sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.